Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ani Prihatini dengan NIM 28920500093 dari semester 1, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasakti Bekasi. Mata kuliah Pengantar Ekonomi Mikro dengan dosen pengampu Ibu Eka Putri, SPD, MPDE. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi UTS Pengantar Ekonomi Mikro tentang konsep dasar ilmu ekonomi, masalah pokok ekonomi, permintaan dan penawaran, keseimbangan pasar, dan elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Yang pertama akan kita bahas adalah konsep dasar ilmu ekonomi. Pengertian ilmu ekonomi secara kata, ekonomi dalam bahasa Yunani adalah oikonomia, yang berasal dari dua kata yaitu oikos artinya rumah tangga dan nomos artinya aturan. Jadi secara etimologi, ekonomi adalah aturan hidup masyarakat sebagai kodrat yang menetapkan rumah tangga yang baik. Pengertian ilmu ekonomi menurut ahli. Yang pertama, menurut Adam Smith, ilmu ekonomi secara sistematis mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas guna mencapai tujuan tertentu. Menurut Alfred Marshall, ilmu ekonomi adalah ilmu atau studi yang mempelajari kehidupan manusia sehari-hari. Menurut Paul Samuelson, ilmu ekonomi adalah ilmu atau studi yang mempelajari tentang kehidupan manusia sehari-hari untuk mendapatkan dan menikmati kehidupan. Jadi, berdasarkan pengertian dari para ahli, dapat disimpulkan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari usaha atau kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Penggolongan ilmu ekonomi dibagi menjadi tiga, yaitu ilmu ekonomi deskriptif, teori, dan terapan. Untuk ilmu ekonomi teori dibagi menjadi dua, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Yang kedua akan kita bahas tentang masalah pokok ekonomi. Masalah pokok ekonomi terbagi menjadi dua, yaitu masalah ekonomi klasik yang di dalamnya membahas tentang masalah produksi, masalah distribusi, dan masalah konsumsi. Untuk masalah ekonomi modern, di dalamnya membahas tentang apa yang akan diproduksi, bagaimana produksi dilakukan, dan untuk siapa hasil produksi itu. Selanjutnya kita bahas tentang permintaan dan penawaran. Dalam dunia bisnis, permintaan dan penawaran adalah suatu gambaran yang ada di pasar antara pembeli dan penjual terhadap suatu barang pada harga dan waktu tertentu. Permintaan dan penawaran akan menentukan harga dan kuantitas barang yang terjual di pasar. Pengertian dari permintaan. Permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu pada tingkat pendapatan tertentu dan dalam periode tertentu pula. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, harga barang itu sendiri, harga barang komplementer atau pelengkap, harga barang substitusi atau pengganti, selera konsumen, pendapatan, intensitas kebutuhan konsumen, jumlah penduduk, dan perkiraan harga di masa mendatang. Hukum permintaan, semakin turun tingkat harga, maka semakin banyak jumlah barang yang tersedia diminta. Dan sebaliknya, semakin naik tingkat harga, semakin sedikit jumlah barang yang bersedia diminta. Hukum permintaan berlaku asumsi ceteris paribus, artinya hukum permintaan tersebut berlaku jika keadaan atau faktor-faktor selain harga tidak berubah atau dianggap tetap. Kurva permintaan berbagai jenis barang pada umumnya menurun dari kiri ke kanan. Pengertian penawaran. Dalam ilmu ekonomi, penawaran atau supply diartikan jumlah barang dan jasa yang tersedia untuk dijual pada berbagai tingkat harga, waktu, dan situasi tertentu. Waktu tertentu menunjukkan periode atau saat tertentu, dan kondisi tertentu menunjukkan keadaan ceteris paribus. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, biaya produksi, harga barang itu sendiri, perkiraan harga di masa depan, harga barang pengganti, pajak, dan kemajuan teknologi. Hukum penawaran. Semakin tinggi harga, semakin banyak jumlah barang yang bersedia ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah tingkat harga, semakin sedikit jumlah barang yang bersedia ditawarkan. Hukum penawaran akan berlaku apabila faktor lain yang mempengaruhi penawaran tidak berubah atau ceteris paribus. Bentuk kurvanya miring dari kiri bawah ke kanan atas atau dari kanan atas ke kiri bawah. Yang keempat, akan kita bahas tentang keseimbangan pasar atau ceteris paribus, yaitu keseimbangan antara permintaan dan penawaran pada harga yang sesuai dan waktu yang tepat, sehingga sama-sama menguntungkan penjual dan pembeli. Hal-hal yang mempengaruhi keseimbangan pasar. 1. Penjual menyediakan barang sesuai permintaan. 2. Stok barang sesuai penawaran pembeli. 3. Keseimbangan permintaan dan tingkat ketersediaan. 4. Adanya kesamaan jumlah antara stok produsen dan permintaan konsumen. Excess supply dan excess demand. Perubahan dalam keseimbangan terjadi ketika ada excess supply maupun excess demand.
Kesimpulan dari excess supply dan excess demand. 1. Penawaran dan permintaan saling bergerak menuju harga keseimbangan. 2. Pada kondisi tidak seimbang, pasar akan menyesuaikan kekurangan maupun kelebihan dan mengembalikan pasar pada keadaan keseimbangan. 3. Pada pasar yang kompetitif, mekanisme keseimbangan akan terjadi lebih efisien. Yang kelima akan kita bahas tentang elastisitas permintaan dan penawaran. Elastisitas permintaan adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengukur derajat kepekaan perubahan jumlah barang yang dibeli sebagai akibat perubahan faktor yang mempengaruhi. 3. Elastisitas permintaan yaitu price elasticity, income elasticity, dan cross elasticity. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas harga permintaan: 1. Barang mewah dan barang kebutuhan. 2. Ketersediaan barang substitusi. 3. Definisi pasar. Dan 4. Rentang waktu. Untuk menghitung besarnya elastisitas permintaan bisa dilakukan dengan membagi presentasi perubahan jumlah barang yang diminta dengan presentasi perubahan harga barang tersebut. Rumus elastisitas permintaan, EP sama dengan presentasi jumlah barang atau jasa yang diminta dibagi presentasi perubahan harga. Jumlah elastisitas harga permintaan berdasarkan nilai EP-nya dibagi menjadi 5, yaitu permintaan elastis sempurna, permintaan inelastis sempurna, dan permintaan elastis satuan atau uniter. Untuk ketiga jenis elastisitas permintaan tadi bisa kita gambarkan ke dalam bentuk kurva elastisitasnya seperti ini ya. Pengertian elastisitas penawaran. Menurut Sadono Sukirno, elastisitas penawaran mengukur responsif penawaran sebagai akibat perubahan harga. Menurut Farid Wijaya, respon yang dinyatakan dalam perubahan jumlah yang ditawarkan terhadap perubahan harga disebut sebagai elastisitas. Jadi menurut para ahli ekonom, elastisitas penawaran adalah ukuran untuk mengukur kepekaan atau responsif produsen atau penjual dengan perubahan jumlah barang yang ditawarkan terhadap perubahan harga barang. Besarnya pengaruh perubahan jumlah yang ditawarkan terhadap perubahan harga dapat diukur dengan rumus elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran sama dengan presentasi perubahan jumlah barang yang ditawarkan dibagi presentasi perubahan harga. Jumlah elastisitas penawaran dilihat dari nilai ES-nya dibagi menjadi 5, yaitu penawaran elastis sempurna, penawaran inelastis sempurna, dan penawaran elastisitas uniter atau satuan. Kelima jenis elastisitas penawaran tadi bisa kita gambarkan ke dalam bentuk kurva elastisitas penawaran seperti ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran adalah sifat perubahan ongkos produksi dan jangka waktu. Semoga semua penjelasan saya bisa dipahamin ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. Oh ya, sebagai catatan, materi video ini saya ambil dari berbagai sumber, di antaranya rumahbelajar.id, ilmuekonomi.id, akurat.id, buku ekonomi 1 karangan Ismamanto melalui Permen Pendidikan Nasional nomor 22 tahun 2007, tanggal 25 Juni 2007. Terima kasih.